Muhammad bin Sirin, tawa di siang hari, tangis di hadapan Allah pada malam hari. Basrah belum sepenuhnya terlelap. Di balik dinding-dinding rumah yang sunyi, ada satu rumah yang lampunya tak pernah benar-benar padam. Dari dalamnya sering terdengar suara tangis tertahan. Bukan tangis kehilangan, bukan pula tangis sakit, tetapi tangis seorang hamba yang takut bertemu Rabbnya. Dialah Muhammad bin Sirin, nama yang harum di lisan manusia. Nama yang besar di majelis ilmu. Namun di hadapan Allah, ia merasa tak lebih dari seorang pendosa yang menunggu pengadilan. Lahir dari rumah kesederhanaan dan doa orang saleh ayahnya, Sirin adalah bekas tawanan perang yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Nabi, Anas bin Malik. Ia bekerja keras dengan tangan sendiri. Tidak ada warisan harta, yang ada hanya warisan kejujuran. Ibunya adalah seorang wanita salehah. Diriwayatkan suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat Muhammad kecil dan berkata, anak ini akan memiliki kedudukan. Doa seorang khalifah yang adil itu tumbuh bersama waktu, namun Muhammad bin Sirin tidak pernah merasa aman karenanya. Menuntut ilmu dengan rasa takut, ia duduk di majelis Anas bin Malik, menyimak hadis Nabi dengan tubuh condong dan hati bergetar. Ia belajar dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar, para sahabat yang ilmunya disertai air mata. Setiap hadis baginya bukan sekadar riwayat, tetapi amanah yang akan ditanya di hari kiamat. Ia berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kecerdasan yang dibungkus kerendahan hati Allah memberinya kecerdasan luar biasa. Ia memahami fikih, hadis, dan tafsir. Namanya masyhur sebagai penafsir mimpi paling terpercaya pada zamannya. Namun setiap kali seseorang datang membawa mimpi, ia tidak langsung menjawab. Ia diam, ia berpikir. Ia takut, lalu ia berkata, bertakwalah kepada Allah baik dalam tidurmu maupun ketika terjaga. Ia tahu satu tafsir yang salah bisa menyesatkan jiwa. Tertawa di hadapan manusia, di pasar, di majelis, Muhammad bin Sirin dikenal ceria. Ia tersenyum, ia bercanda. Ia membuat orang merasa dekat. Orang-orang heran. Bagaimana mungkin orang yang begitu alim begitu ringan tertawanya? Namun murid-murid dekatnya tahu. Ketika malam datang, ketika pintu tertutup, ketika semua manusia pergi, wajahnya berubah. Tangisan panjang di tengah malam dalam sholat malam, ayat tentang neraka membuat kakinya lemas. Ayat tentang hisab membuat dadanya sesak. Ia menangis hingga air matanya membasahi tempat sujud. Ia berkata, seandainya manusia tahu betapa aku takut, niscaya mereka tidak akan memujiku. Ujian besar, harta, hutang, dan penjara. Allah mengujinya bukan dengan kefakiran, tetapi dengan harta. Ia terjerat hutang besar dalam perdagangan. Ada jalan mudah untuk keluar, jalan yang sedikit menyimpang, sedikit abu-abu. Ia menolak. Akibatnya, ia dipenjara. Di dalam penjara, orang menangis karena terhina. Muhammad bin Sirin bersyukur. Ia berkata, penjara ini lebih aku cintai daripada dunia yang menyeretku ke dosa. Ia salat. Ia berzikir. Ia tersenyum pada takdir. Kejujuran yang menggetarkan jiwa. Suatu hari, seseorang memujinya di hadapan umum. Engkau orang paling bertakwa di Basrah. Wajahnya pucat, air matanya jatuh. Ia berkata, seandainya kalian tahu apa yang Allah ketahui tentangku, niscaya kalian melemparkan tanah ke wajahku. Menjelang pertemuan terakhir saat ajal mendekat, ia gelisah. Bukan karena dunia, tapi karena akhir kisah. Ia berdoa, ya Allah, Engkau tahu aku mencintaimu, meski aku banyak kekurangan. Lalu ruh itu pergi, meninggalkan dunia dengan harapan pada rahmat Allah, bukan pada amal. Warisan Muhammad bin Sirin, ia tidak meninggalkan kitab tebal. Ia meninggalkan contoh hidup, ilmu yang disertai rasa takut, kejujuran meski harus dipenjara, tawa di depan manusia, tangis di hadapan Allah. Renungan, jika orang sealim Muhammad bin Sirin masih takut pada hisab, lalu bagaimana dengan kita?